Oke, untuk pertemuan kali ini, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, untuk mata kuliah pengukuran besaran elektrik, materi yang akan saya jelaskan adalah di sini teknik pengukuran alat ukur. Di sini teknik pengukuran alat ukur dan sensor. Oke, saya mulai saja. Oke, judulnya teknik pengukuran, nanti alat ukurnya, terus sensor dari alat ukur yang dibutuhkan. Untuk pengukuran massa, ini pengukuran massa itu ada ini yang sifatnya manual. Jadi pengukuran massa adalah pengukuran berat benda, ini timbangan jadul ya. Terus ini adalah pengukuran massa juga, ini timbangan yang berat, lebih berat dari ini. Ini cara ngukurnya tinggal memindahkan barang yang mau diukur di sini ya. Atau kalau misalkan yang ini berarti dicantolkan. Misalkan mengukur beras di dalam karung, ini yang sifatnya digital. Kalau yang ini adalah yang sifatnya manual. Untuk kalibrasinya, kalau yang ini yang timbangan di pasar itu hanya antara kiri dan kanan itu posisinya sama. Itu. Kalau ini sepertinya tidak perlu kalibrasi karena udah menunjukkan 0. Kalaupun kalibrasi harus di setting di bagian trimnya. Itu untuk pengukuran massa. Pengukuran massa yang lain adalah di sini pengukuran neraca 2 lengan dan pengukuran neraca 3 lengan. Sini yang 2 lengan, ini pengukuran 2 lengan. Terus ini yang pengukuran yang ada pengukuran yang 3 lengan. Kalau yang pengukuran neraca 3 lengan itu digunakan di laboratorium dengan batas pengukuran 100 gram dan 1000 gram. Ketelitiannya dapat mencapai 10 gram ya. Ini lalu penggunaan dengan menggeser-geser kiri atau kanan sesuai dengan skala pada 3 lengan sehingga tercapai keseimbangan. Itu cara mengukurnya. Untuk pengukuran massa yang lain, ini yang neraca 3 lengan, ini lengan depan, tengah, sama belakang. Tinggal nanti dilihat pembacaan dari angka yang menunjukkan dari pengukuran tersebut. Untuk pengukuran massa yang lain itu ada pengukuran neraca elektronik atau digital. Di sini menampilkan digit ya, biasanya digunakan di laboratorium atau untuk mengukur buah. Di sini buah, terus nanti di sini terukur beratnya berapa. Itu ini tinggal ditaruh di sini. Ini juga sama, tinggal ditaruh berat yang diukur. Nah, berarti nanti di bawahnya itu yang ada itu berarti sensor berat. Sensor berat di sini bisa pakai strain gauge atau load cell. Jadi sensor yang dipakai. Jadi pengukurannya di sini tinggal menaruh barang di atasnya, terus sensornya bekerja, dia mengeluarkan tegangan karena itu sensor pergeseran. Setelah itu tertampil beratnya sesuai dengan berat sebenarnya. Terus pengukuran yang lain ini masih dalam pengukuran berat, ini timbangan.
Nah, ini timbangan yang sudah besar. Nah, kalau yang ini adalah timbangan yang skalanya lebih besar juga. Kalau ini misalkan 1 kilo 100 ya, nanti 200. Nah, ini lebih dari itu. Karena di sini adalah satuannya sudah besar. Ini biasanya berada di terminal barang. Jadi terminal barang itu mengukur truk-truk yang muatannya berapa, terus dikurangi berat dari truk sendiri gitu. Ini adalah sensor dari tadi yang dimaksud, yaitu load cell, jadi sensor pergeseran. Ini contoh dari sensor load cell, misalkan 50 kg sampai dengan 500 kg gitu. Jadi setiap sensor yang dipakai itu memang mempunyai spesifikasi masing-masing. Ini contoh lagi sensor dengan 5 kg sampai dengan 100 kg. Artinya dari sensor ini spesifikasinya beda-beda. Kalau misalkan saya sudah mengumpulkan jenis sensor yang 50 sampai 500, berikutnya yang 1 kilo sampai 2,5 kg. Nah, bentuknya hampir sama, cuma dia spesifikasinya beda-beda. Ini 5 kilo sampai 100. Nah, ini 5 kilo sampai 100. Ini 30 kg sampai 200 kg. Tinggal nanti dilihat spesifikasi dari sensornya. Ini 5 kg sampai 60 kg, 120 kg sampai 300. Ini tipe dari sensor yang dimaksud. Ini yang AL itu yang kecil, AL itu kecil, tipe yang dimaksud 3 kg sampai 30 kg. Ini 1500, ini 75 sampai 635 kg. Jadi memang spesifikasinya beda-beda tergantung nanti pemasangan sesuai dari kebutuhan sensor yang dipakai gitu. Dari mulai yang kilogram sampai yang nilainya ton. Ini nilainya ton, 5 ton sampai 60 ton. Ini tentunya kalau dibuka itu spesifikasinya di sini ada sensor. Kalau ini kan semacam paket ya, sensor load cell, dan di dalamnya ada sensor strain gauge. Kalau dirangkai lagi itu masuk ke jembatan Wheatstone. Itu yang ini yang tipe yang berat, ini 100 ton sampai 200 ton. Dilihat dari speknya. Oke, itu yang sensornya. Kembali ke sini. Nah, ada juga sensor perpindahan. Ini adalah pengukuran displacement atau perpindahan. Itu ada potensiometer, itu juga masuk kategori sensor, padahal ini juga VR ya, variable resistor. Dan berikutnya yang LVDT, orang menyebutnya linear variable differential transformer atau transducer. Jadi linear variable differential transducer atau transformer. Jadi yang LVDT ini merupakan salah satu sensor posisi yang sifatnya itu berpindah. Di situ nanti ada core-nya yang dapat bekerja berdasarkan ada tidaknya medan magnet yang terjadi. Jadi perpindahan sensornya adalah bekerja berdasarkan
ada tidaknya medan magnet di dalam sensornya. Ini contoh dari potentiometer. Ini contoh-contoh dari potentiometer. Ini jenisnya berbeda-beda, harganya juga berbeda-beda, dari yang murah sampai mahal. Merupakan alat ukur tegangan listrik EMF yang tidak diketahui dengan membandingkan EMF yang diketahui atau NF yang standar. Jadi untuk mengetahui dari variabel resistornya. Selain itu juga dapat digunakan untuk kalibrasi, jadi ampermeter, voltmeter, atau wattmeter. Jadi potensiometer ini biasanya ada di ampermeter, voltmeter, atau wattmeter. Tujuannya bisa juga difungsikan dia untuk kalibrasi. Cara kalibrasinya biasanya hanya memutar yang ada di sini, bagian sini, atau di frame dia, atau di sini ke kiri atau ke kanan. Itu untuk penggunaan dari potensiometer. Kalau prinsip kerjanya, ini misalkan ada dua baterai dihubungkan satu sama lain. Ini dihubungkan, ini misalkan baterai dengan kutub sejenis melalui sebuah rangkaian galvanometer pada suatu rangkaian. Itu. Terus nanti pengukurannya, pengukuran dengan potensiometer sistemnya 0, yaitu bila galvanometer telah menunjukkan di sini telah menunjukkan angka 0, yang berarti bahwa EMF-nya yang diukur dengan EMF yang sebanding, jadi dibandingkan dengan EMF-nya, jadi nilainya 0. Tentunya ini untuk kalibrasi ya, jadi dilihat dari galvanometernya adalah nilainya harus 0, terus nanti kalau tidak 0 ini yang diputar. Kebetulan ini adalah difungsikan sebagai PR, variabel resistor, atau orang menyebutnya juga potensiometer. Terus ini adalah catu dayanya, kebetulan pakai baterai. Ini saklarnya, jadi kalau misalkan dihubungkan, ini saklarnya di on, baterainya aktif, terus ini VR-nya. Nah, galvanometer nanti menunjukkan 0 atau tidak. Kalau misalkan tidak 0, karena ini membandingkan, bila galvanometer telah menunjukkan angka 0, yang berarti nilai EMF yang diukur sama dengan nilai pembandingnya. Kalau belum 0 berarti ini yang diputar. Itu untuk bekerjanya dari potensiometer atau bisa variabel resistor. Cara pengukurannya, cara pengukuran untuk resistansi pada potensiometer ini cukup mudah. Biasanya memakai multimeter, tinggal truk hitam ke nomor 3, ini misalkan dikasih nomor 1, 2, 3, ini yang merah dihubungkan ke nomor 1, terus yang 3 dihubungkan nomor probe hitam, terus nanti konektor ini dihubungkan ke pengukuran resistansi, karena yang diukur adalah hambatannya dan yang keluar adalah ohm di sini satuannya. Kebetulan ini yang keluar misalkan 10,2 kilo ohm. Jadi cara mengukur dari potensiometer seperti itu dengan menggunakan multimeter. Untuk yang berikutnya adalah LVDT. Di sini linear variable differential transformer atau transducer, itu sama saja. Nanti konstruksinya atau cara kerjanya ada di link ini, nanti bisa dilihat cara kerja dari LVDT, karena secara visual itu lebih menarik untuk mengukur linear displacement, jadi pergeseran.
Nah, ini penjelasan teorinya. Di sini LVDT atau orang menyebutnya linear variable differential transducer atau transformer, itu termasuk transducer induktansi. Induktansi berarti di sini adalah ada lilitan di sana di LVDT-nya. Induktansi dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti jumlah lilitan. Ini ada lilitan berarti kan simbolnya adalah L lilitan atau I induktansi ya. Kalau di simbolnya adalah I, lilitan atau kumparan, ukuran kumparan dan permeabilitas flux. Nah, LVDT terdiri dari sebuah kumparan primer, dua buah kumparan sekunder, dan selongsong silinder. Ini selongsong ini yang dimaksud nanti sebuah inti yang dapat bergeser. Jadi ada selongsong silinder yang nanti bisa bergeser ke kiri dan ke kanan dari kumparan yang ada. Jadi ada kumparan primer, ada dua buah kumparan sekunder. Jadi kumparan sekundernya memiliki sebuah gulungan atau lilitan yang sama dan ditempatkan dengan jarak yang sama dari kumparan primer. Selongsong silindernya terbuat dari bahan non-magnetik dan material isolasi. Inti terbuat dari bahan besi lunak dan dia bersifat magnetis. Gulungan utama dihubungkan dengan sumbernya AC, terus gulungan primer dengan voltmeter. Benda terukur dikontakkan dengan lengan inti dari besi. Nah, ini secara teorinya ya. Kalau misalkan di visualnya nanti bisa dilihat di link ini atau YouTube ini. Terus tambahan lain terkait LVDT adalah di sini inti besi ditempatkan secara longitudinal untuk mengurangi kerugian arus. Terus ketika gulungan utama mengalami rangsangan dari sumber AC, maka akan menghasilkan medan magnet yang menginduksi tegangan arus pada kumparan sekunder. Tentunya di sini adanya perbedaan output yang melewati kumparan sekunder dan dia dapat diukur dengan voltmeter. Ini misalkan bentuk dari LVDT. Jadi ada posisi di tengah, ini posisi di tengah, dan ini posisi di kanan ya, ini posisi di kanan, terus ini posisi di kiri. Oke, untuk saya bisa jelaskan dan coret-coret mungkin ini ya. Jadi yang ini adalah posisi yang di tengah ini posisi yang di tengah. Oke, ini posisi yang di tengah. Atau perlu ini, koneksinya. Bisa.
sementara saya hapus dulu. Nah, itu saya tambahkan yang gambar tadi. Nah, ini gambar yang tadi LVDT saya perjelas. Ini posisinya kandel ya. Nah, ini posisi yang core-nya adalah di tengah. Dimana kalau misalkan core-nya di tengah, berarti ini adalah ES1, ini posisi ES1. Terus ini posisi ES2. Persamaannya adalah ES1 sama dengan ES2 karena posisinya dia core-nya atau inti selongsongnya itu posisinya di tengah. Posisinya tengah. Terus yang berikutnya itu nanti yang karena di sini ES1-nya sama dengan ES2 itu dia nilainya adalah 0. Nilainya 0 atau di sini 0 position atau 0. 0 position atau 0 di sini. Itu misalkan dikala inti core-nya ini berada di tengah. Terus kalau misalkan posisi berarti yang ini ya, ini berarti ini persamaannya. Nah, ini inti core-nya yang di tengah. Kalau yang inti core-nya yang di kiri, ini yang di kiri berarti nilainya adalah nilai ES1 dia kurang dari E-nya itu ES-nya itu ES2. Nilainya ES1 itu kurang dari ES2. Ini berarti yang dan nilai value-nya berarti dia tuh nilai value-nya negatif value. Itu yang core-nya, jika core-nya ini berada di kanan. Core-nya kan bergeser di kanan. Jika core-nya berpindah ke kiri, core-nya kan berpindah ke kiri. Ini berpindah ke kiri. Itu nilainya adalah ES-nya ES1 itu lebih besar dari ES2. Kebalikan dari ini. Kalau ini adalah ES kurang dari karena sebelah kanan. Kalau yang inti core-nya dia di sebelah kiri, nilai ES1-nya itu dia itu positif atau lebih besar. Artinya dia mempunyai positif value. Nilainya adalah value-nya adalah positif. Kalau misalkan dia inti core-nya adalah ada di kanan. Kalau untuk jalannya arus ini sesuai tanda panahnya. Sesuai tanda panah, ini ke sini, terus ini ke sini. Itu. Ini saya ulangi, kalau misalkan yang posisinya core intinya ini misalnya yang ini yang LVDT ya. Ini kita menjelaskan yang LVDT. Jadi core intinya berada di tengah, nilainya adalah ES1 sama dengan ES2 dan E0 nya sama dengan
ES1 dikurangi ES2 sama dengan 0, otomatis dia 0 atau 0. Dan jika nilai ini core-nya berpindah ke kanan, berarti nilai ES1 ini ES1 itu lebih kecil dari ES2. Ini kalau yang ke kanan. Kalau yang core-nya berpindah ke kiri, ini ES1 lebih besar dari ES2. Nilai value-nya adalah positif. Jadi penentuan dari nilainya itu berdasarkan nilai selongsong atau core yang dia itu posisinya di mana. Kalau ini posisinya di tengah, kalau ini adalah posisinya di kanan, kalau ini posisinya di kiri. Persamaannya tentunya berbeda-beda. Ini yang di tengah, ini yang kiri, ini yang kanan. Nah, itu cara kerja dari LVDT. Sekali lagi, LVDT ini lebih ke linear variable differential transducer. Jadi variabelnya itu bisa ke kiri dan ke kanan atau posisinya di tengah. Begitu penjelasan dari yang LVDT-nya. Itu terus ini adalah LVDT cross section. Terus LVDT cross section ini nanti yang intinya di sini. Ini selongsong inti yang dia bergeser ke kiri atau ke kanan atau di tengah posisinya. Demikian penjelasan dari materi pengukuran dan beberapa alat ukur yang sekiranya bisa membantu untuk penjelasan. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan di chat atau di komen. Demikian penjelasannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.